Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa, tentang ibadah puasa ini, kalau kita perhatikan lebih jauh, banyak sekali hikmah. Bahkan mungkin bisa kita katakan hikmahnya multidimensional. Bukan hanya bermanfaat atau membangun yang mengarah kepada moral dan spiritual. Lebih dari itu, juga membangun kesadaran sosial. Atau sebagian orang mengatakan, ibadah puasa kalau dilakukan dengan sangat baik, maka bisa membuahkan dan menumbuhkan yang namanya kesalehan pribadi atau individual dan juga kesalehan sosial. Nah, saudara, para pemirsa, paling tidak ada dua semangat yang bisa kita gali dalam ibadah puasa itu. Apa dua semangat itu? Yang pertama adalah semangat untuk mengendalikan, mencegah, atau meninggalkan. Dalam bahasa Arab ada istilah kafun watarkun. Mengendalikan, meninggalkan. Apa itu? Ketika kita berpuasa, kita meninggalkan atau mengendalikan makan, minum, bahkan hubungan suami istri, mulai subuh sampai maghrib. Nah, saudara, selain itu, ibadah puasa yang kita lakukan ini juga harus mengarah kepada pengendalian yang lebih jauh ke dalam, yaitu mengendalikan mulut, mengendalikan telinga, dan mengendalikan penglihatan. Saudara, suatu ketika Jabir bin Abdullah ditanya bagaimana cara berpuasa yang baik. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, idza sumta falyasum sam'uka wa lisanuka wa basaruka minal kidhbi wal ma'tham. Kata Jabir, apabila engkau berpuasa, puasai juga, kendalikan juga pendengaranmu, mulutmu, dan penglihatanmu. Jangan digunakan untuk melakukan hal-hal yang mengandung dusta dan dosa. Saudara, kalau ada orang berpuasa seperti ini, selain tidak makan, tidak minum, juga menjaga betul mulutnya, menjaga betul telinganya, menjaga betul penglihatannya, insya Allah orang ini akan menjadi orang yang sangat baik, punya kepribadian yang agung dan luhur. Inilah yang kemudian
disebut sebagai hikmah membangun moral dan spiritual atau membangun kesalehan pribadi dan kesalehan individual. Nah saudara, semangat yang kedua adalah semangat untuk pengembangan, untuk motivasi, untuk kemudian beramal. Dalam bahasa Arabnya hathun wa amalun. Nah saudara, yang dimaksud dengan ungkap ini adalah ada dorongan, ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang positif yang mengarah kepada penyelamatan kemanusiaan, menyelamatkan manusia atau orang lain. Saudara, kalau kita kaji lebih jauh, maka dimensi sosial daripada puasa ini bisa kita lihat 3 hal. Mari kita kaji lebih jauh. Yang pertama, pemirsa, kalau orang itu berpuasa secara normal, maka orang ini akan merasakan lapar dan dahaga. Orang yang puasa secara normal akan merasakan lapar dan dahaga. Nah, pemirsa, kalau ada seseorang yang sudah bisa merasakan bagaimana rasanya lapar atau bahkan kelaparan, maka akan tumbuh pada dirinya rasa empati, perhatian pada orang lain untuk kemudian ingin menyantuni, ingin memperhatikan lebih jauh. Saudara, inilah pentingnya pernah merasakan lapar itu. Ada ulama salaf ditanya, kenapa sih orang itu disuruh puasa? Ulama salaf menjawab, liyadzuqal ghaniyyu ta'mal ju', agar orang kaya itu pernah merasakan lapar. Kalau orang kaya itu sudah bisa merasakan lapar, bagaimana menderitanya orang yang kelaparan? Fala yanjal ja'i', maka orang kaya ini tidak akan mengabaikan orang-orang lapar. Nah saudara, begitu indahnya pengaruh puasa menimbulkan empati pada orang lain, terutama kaum miskin, yang selanjutnya akan ada keinginan untuk membantu menyantuni mereka. Ini pertama, saudara. Yang kedua, orang yang berpuasa seperti kita ini oleh Nabi dianjurkan agar gemar berderma, bersedekah. Bahkan ada hadis khusus tentang ini, saudara. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain. Kata Nabi, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Barang siapa memberikan makan buka puasa pada orang yang puasa, maka orang ini akan mendapatkan pahala seperti yang puasa itu, dan sama sekali tidak mengurangi pahalanya yang akan didapat oleh yang puasa itu. Sedikit pun tidak mengurangi. Secara sederhana, saudara, boleh dikatakan orang yang suka ngasih buka puasa pada orang yang sedang puasa pada saat buka itu, maka dia akan dapat pahala berlipat-lipat. Dia sendiri karena puasa dapat pahala, kemudian karena ngasih buka puasa pada orang, dia dapat pahala lagi. Semakin banyak orang yang dikasih makan, semakin banyak pula pahala yang dia dapatkan.
Jadi saudara, kalau menyadari hadis ini, mestinya orang yang berpuasa akan lebih senang lagi berderma, bersedekah. Bahkan saudara, Nabi sendiri dikenal oleh para sahabat sebagai ajwadan nas. Wa kana ajwadan nas. Nabi itu orang adalah sangat dermawan. Bahkan paling dermawan di antara sahabat-sahabat yang lain. Kemudian ada lagi ungkapan wa kana ajwadan nas fi Ramadan. Bahkan kita masuk Ramadan lebih dermawan lagi. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Al-Bukhari. Saudara, kalau kita memperhatikan tentang ini, maka ibadah puasa benar-benar akan menumbuhkan jiwa sosial yang sangat tinggi. Yang terakhir saudara, di ujung Ramadan maka ada lagi syariat yang namanya zakatul fitri. Zakatul fitri ini sangat penting. Bahkan dikatakan oleh Nabi, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, untuk menyucikan bagi orang yang puasa sendiri dan juga memberi makan orang miskin. Laki-laki memperhatikan orang miskin. Ini apa artinya? Seorang yang berpuasa tidak akan sempurna ibadah puasanya kalau tidak menyantuni orang miskin dengan cara zakatul fitri ini. Untuk itu saudara, maka jangan lupa nanti pada akhir Ramadan mengeluarkan zakatul fitri untuk menyucikan diri kita yang puasa dan juga menyantuni orang miskin. Saudara, jika kita lihat dari 3 hal ini, dengan puasa lalu lapar, lalu tumbuh empati pada orang miskin, lalu menyantuninya. Yang kedua, kita diperintahkan untuk bersedekah, terutama pada orang miskin. Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitri. Semua ini adalah dalam rangka membangun kesalehan sosial. Untuk itu saudara, boleh dikatakan kalau orang sudah selesai melaksanakan ibadah Ramadan dengan sangat baik, insya Allah orang itu akan terbentuk pada pribadinya kesalehan individual dan juga kesalehan sosial. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dapat meraih ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan hikmah yang sangat penting, yaitu kesalehan individual dan juga kesalehan sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.